Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin tes psikotes online. Kali ini aku akan membahas tentang tes karakteristik pribadi. Lanjut yang ke satu kemarin ya. Kemarin saya cuma jelaskan tapi belum lengkap. Ini ada 5 poin dari Permenpan RB tahun 2019. Yang pertama, pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya. 4 tuh teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelima, profesionalitas. Saya tidak akan membahas ke sini, saya akan langsung menuju ke soal. Nih soalnya bisa dibaca abang kakak semua. Terdapat himbauan dan ajakan dari pemerintah kepada masyarakat, terutama aparatur sipil negara, untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek gas rumah kaca yang sudah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja. Ini bisa dilihat ya, yang sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja, berarti perlu digarisbawahi ini yang berangkatnya bekerja. Yang pertama, menanami perkarangan rumah dengan pohon-pohon hijau. Ini kurang tepat ya dengan kalimat yang di atas. Yang A, menanami perkarangan rumah dengan pohon-pohon hijau. Ini kurang tepat ya, karena dengan kalimat terakhir tadi tidak ada hubungannya. Terus yang B, menggunakan transportasi umum untuk berpergian. Ini ya yang ada hubungannya ya, setiap harinya berangkat untuk bekerja, yang saya garis merah. Terus yang C, mematikan peralatan listrik yang tidak penting. Itu tidak ada sangkut pautnya dengan kalimat terakhir tadi. Terus yang D, membuang sampah, juga kurang tepat. Yang E, membatasi penggunaan limbah plastik, juga kurang tepat. Yang paling tepat adalah yang B, menggunakan transportasi umum saat berpergian, karena itu adalah berlaku tata tertib, himbauan, ajakan, dan peraturan pemerintah untuk didukung dan diterapkan. Lanjut soal berikutnya. Anda mendapatkan tugas untuk menyelesaikan urusan kantor di luar kota dengan beberapa rekan tim lainnya. Karena tugas ini sangat penting bagi perusahaan, Anda diminta bekerja dengan cermat, cepat, efektif, dan efisien, dan selalu mematuhi SOP yang ada. Namun, ada salah satu dari rekan Anda yang melakukan kesalahan cukup fatal. Ini ada kesalahan yang fatal ya, karena tidak bekerja sesuai dengan prosedur tadi, SOP-nya. Terus yang Anda lakukan adalah, ini ada pilihan gandanya, bisa dilihat dulu, dicermati ya abang kakak semuanya. Terus pilihan ganda yang A, mendalami kesalahan yang telah diperbuat teman. Ini tidak ada gunanya ya, karena di sini yang dibutuhkan adalah kerjasama dalam kelompok dan berkomunikasi dengan rekan kerja yang lain. Ini yang A kurang tepat ini. Terus yang B, meminta untuk bertanggung jawabkan kesalahan kepada atasan. Ini juga kurang tepat, harusnya dibicarakan dengan baik-baik, terus dibahas dengan rekan kerja yang lain. Terus yang C, ini membicarakan dengan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap. Ini yang tepat ini. Terus yang D, mengeluarkan dari tim dan menyuruh bertanggung jawab. Ini juga kurang tepat. Yang E, membicarakan kepada atasan tentang permasalahan tersebut. Ini juga jawaban yang C adalah yang paling tepat, membicarakan dengan rekan kerja yang lain. Yang dibutuhkan di sini adalah kerjasama dalam kelompok. Yuk lanjut soal berikutnya, bisa dibaca dulu. Anda sedang melakukan diskusi dengan rekan kerja divisi Anda. Kemudian ketika diskusi berlangsung, ada seorang rekan kerja Anda yang mengusulkan sebuah ide atau gagasan yang menurutnya sangat baik menurut dia sendiri ya. Namun menurut Anda hal tersebut beresiko besar jika tetap dilakukan. Ketika Anda memberikan tanggapan, namun teman tersebut tidak menanggapi dengan sikap yang baik, seakan-akan tidak mau gagasannya disanggah. Sikap Anda adalah, ini harus bisa mengendalikan diri ya dari sebuah kondisi
Terus yang perlu digarisbawahi adalah ketika Anda memberikan tanggapan namun teman tersebut tidak menanggapi dengan sikap yang baik. Ini yang perlu digarisbawahi. Terus yang pilihan ganda A, diam saja dan mengikuti semua gagasan demi menghindari konflik. Ini juga salah. Terus yang B, meminta untuk memberikan gagasan yang lebih realistis dan resikonya kecil. Ini saya bisa jadi tepat. Tapi kita lihat dulu pilihan ganda yang C, mengajaknya untuk bicara santai. Lah ini yang lebih tepat ini daripada yang B tadi. Dan fokus pada tujuan awal. Terus fokus pada tujuan awal ini yang menjadi poin pentingnya. Terus yang D, memintanya untuk memikirkan kembali gagasan yang diusulkan. Ini kurang tepat. Terus yang E, keluar dari ruang diskusi, memberitahukan kepada atasan. Ini kurang tepat ya, karena bisa didiskusikan sendiri lewat tadi yang rapat divisi tadi. Dan jawaban yang tepat adalah yang C ya, bicara yang santai dan fokus tujuan awal. Kalau yang B kurang tepat, itu resikonya kecil. Dia tidak memikirkan resiko karena menurutnya sangat baik. Kalimat atas bisa dilihat. Yo lanjut soal berikutnya, bisa dibaca dulu abang kakak semuanya. Anda baru saja dipindahkan ke departemen lain di kantor Anda yang masih memiliki hubungan dengan pekerjaan sebelumnya. Namun di tempat Anda yang baru, setiap karyawan sangat serius dalam bekerja. Berarti dia sangat sungguh-sungguh. Terus jarang bahkan tidak pernah Anda melihat mereka bekerja dengan sedikit santai. Berarti nggak pernah santai ya. Dan sedikit bercanda. Sikap Anda ini bisa dilihat pilihan gandanya, bisa digarisbawahi dulu. Yang poin pentingnya adalah dia bekerja dengan sangat serius. Terus dan tidak santai dan sedikit sekali bercanda. Ini garis bawahi dulu. Kita lihat pilihan ganda yang A, tetap bekerja seperti biasanya pada saat Anda bekerja di tempat yang lama. Ini kurang tepat ya, karena kita harus beradaptasi di lingkungan kerja yang baru. Berarti yang lama itu ditinggalkan. Terus yang B, mempertanyakan tentang kondisi tersebut kepada rekan baru Anda. Ini juga kurang tepat. Kita harus langsung beradaptasi ya di lingkungan kerja yang baru. Yang C bisa dilihat, melakukan pembiasaan dengan cara kerja yang di tempat baru. Nah ini tepat ya, tapi dilihat dulu jawaban yang D. Bekerja sesuai dengan jati diri saya sendiri tanpa terpengaruh orang lain. Ini bisa benar ini, tapi karena kita kan baru menyelesaikan, jadi dilihat lagi. Yang E, mengajak mereka untuk tidak terlalu serius dalam bekerja. Ini juga kurang tepat karena mengajak karena dia baru saja masuk. Jadi yang paling tepat yang C, kita harus melakukan pembiasaan cara kerja yang baru. Di tempat yang baru kita harus adaptasi. Terus lanjut soal berikutnya. Tim Anda mendapat tugas dari atasan Anda untuk membantunya menyelesaikan dokumen-dokumen penting yang harus dibawanya dalam rapat petinggi perusahaan. Dokumen yang harus disiapkan cukup banyak, namun salah seorang rekan Anda sulit untuk diajak bekerja sama dan cenderung menganggap sepele tugas yang diberikan atasan. Perilaku dan sikapnya bahkan dapat berbahaya bagi keselarasan di tempat kerja. Sikap Anda adalah, yuk kita bahas pilihan gandanya, bisa dilihat A sampai E. Perlu digarisbawahi yang sulit diajak bekerja sama dan cenderung menganggap sepele. Yang A bisa dilihat, meminta atasan untuk menegurnya. Ini kurang tepat ya, langsung menyuruh atasannya. Terus yang B, memberikan pengertian agar sadar akan tugas dan tanggung jawab. Ini tepat, tapi kita lihat dulu pilihan ganda yang C. Yang C, menyuruh untuk menyelesaikan tugasnya secepat mungkin. Ini juga salah karena bertentangan dengan menganggap sepele tadi. Dia udah menganggap sepele, jadi agak disuruh agak susah. Terus D, membiarkan saja. Ini juga salah.
Terus yang E meminta untuk tidak menganggap sepele. Ini juga kurang tepat. Yang paling tepat tadi yang B, memberikan pengertian agar sadar dengan tanggung jawabnya. Dan demikianlah penjelasan dari saya. Jika ada yang ditanyakan bisa di kolom komentar dan DM Instagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.